Hai semua, gue Lira yang akan menjadi pencerita selama podcast ini lu dengarkan. Kali ini gue akan menceritakan tentang pengalaman gue ketika masih kelas 3 SD, saat dimana gue belum begitu paham dengan yang namanya hantu atau beberapa sosok yang mungkin ketika namanya gue sebut itu akan lebih jelas dalam isi kepala lo. Tapi di cerita kali ini mungkin lo akan berpikir seperti gue kan waktu itu kelas 3 SD. Ya bisa aja itu hanya khayalan. Ya enggak sih Lir. Awalnya gue juga berpikir seperti itu. Tapi ketika gue tanya sama beberapa orang yang ada di sekitar, yang kebetulan di situ ada orang tua gue, ada adik-adik gue, dan juga ya satu keluarga penuh lah. Ini gue ingat banget waktu itu maghrib, kita lagi mau mengemas beberapa benda-benda kaca karena kita beli lemari baru. Ini di sekitar tahun 2004. Kondisinya maghrib. Ada beberapa benda-benda kaca seperti gelas kaca, piring kaca yang memang sudah dikemas dengan plastik dan beberapa kertas. Tujuannya ya mungkin lo udah tahu lah, agar menghindari ketika tersenggol jatuh langsung pecah, atau minimal kalau pecah ya nggak kemana-mana. Nah ini kan kebetulan cukup banyak gitu, dan sekitar jam 7 ya, karena banyak banget tadi kan. Jadi sekitar jam 7 tuh kita masih mengamankan benda-benda pecah belah ini dan kehabisan plastik waktu itu. Jadi akhirnya kita milih untuk pakai koran. Singkat cerita, azan Isya sudah lewat, pokoknya berarti itu ada di sekitar ya lewat jam 7:30 lewat gitu. Gue masih kelas 3, masih belum tahu apa-apa waktu itu, juga belum bener, cuma sekedar tahu kalau rumah gue rame gitu. Gue belum tahu kalau ada beberapa penghuni rumah yang cuman gue doang yang bisa lihat. Balik lagi ke cerita. Ada satu koran Ada satu koran yang menurut gue unik ceritanya. Jadi ceritanya itu adalah, biasa lah ya kalau di koran-koran zaman dulu tuh suka ada kayak cerita-cerita misteri gitu. Dan headline-nya adalah kuntilanak menculik bayi. Jadi gue cerita kayak gini jadi merinding. Nanti gue juga bakal cerita ya rumah yang gue tinggalin saat ini gitu. Tapi gue masih pengen cerita yang ini dulu. Ceritanya di dalam artikel tersebut, sosok ini itu memang benar-benar mengambil bayi yang sudah hampir melahirkan di dalam perut seorang ibu. Tapi gue lupa itu ada ceritanya di mana. Tapi kalau misalkan koran kan udah pasti itu berita lokal ya. Dan memang seingat gue di tahun 2004, 2005, 2006 yang namanya sosok ini itu menculik bayi langsung dalam perut. Gue masih ke-trigger kayak ya memang hot gitu waktu itu di obrolan. Kalau misalkan lo nggak tergambar gimana ceritanya, mungkin lo pernah nonton film Perempuan Tanah Jahanam. Nah di section terakhir ada tuh seorang ibu yang tiba-tiba jatuh dan ternyata sosok dari nenek-nenek ini mengambil bayi yang ada dalam perutnya. Menurut gue emang kurang rasional aja gitu, karena
manusia yang sudah mati tiba-tiba bisa mengambil bayi, padahal setahu gue yang memang jin itu baru bisa kalau dia dulunya pernah hidup alias korin gitu. Itu nggak mungkin bisa ngelakuin hal ini gitu. Nah, kurang lebih gambarannya adalah bahwa kuntilanak menculik bayi dalam perut seorang ibu hamil. Gue baca tuh sampai habis. Terus gue tanya sama orang tua gue dengan polosnya, Bunda, karena gue manggil ibu gue Bunda dan manggil ayah gue Dedi. Jadi gue ngomong lah ke bunda gue, Bunda, ini boleh untuk dirobek? Iya, kata bunda gue, kenapa enggak? Ya udah, ketika gue robek, brak, terus tiba-tiba ada suara ketawa gitu. Nah, dulu itu rumah gue memang ada sumur satu kecil, terus di belakang tuh ada pohon jarak banyak banget. Dan konon katanya memang di belakang rumah, di setiap pohon itu memang ada penghuninya. Dan di sumur tersebut itu memang dulunya adalah sumur dimana ketika ada pasien aborsi ataupun pasien yang meninggal saat melahirkan dimasukkan ke dalam sumur itu. Ya gue nggak tahu sih apakah benar atau tidak gitu, tapi ceritanya memang seperti itu. Nah, ketika suara tersebut terdengar, bunda gue cuman bilang, kita semua tuh saling lihat, saling tengok gitu kan. Terus gue tanya, Bunda, itu barusan suara apaan? Terus bunda gue bilang, itu suara kodok. Kan udah malam, udah dingin. Yang gue tahu, kalau ketika malam sudah dingin banget, barometer alam itu adalah suara jangkrik, bukan suara kodok. Dan menurut gue itu lebih ke suara wanita. Akhirnya gak gue perpanjang. Udah kita kemas lagi. Ketika kita semua udah selesai ngemas, tidur, terus tiba-tiba kayak salah satu anggota keluarga gue, adik gue, dulu masih kecil banget adik gue tuh, beda gue kelas 3 di kelas 1 gitu. Ketika kita udah mau berkemas gitu kan, udah mau siap-siap tidur, adik gue bilang, Bunda, tadi ada temennya, kenapa nggak disuruh masuk? Terus ditanya dong sama bunda gue, teman bunda yang mana? Kan bunda nggak punya temen di jam segini. Terus adik gue cuma nunjuk aja posisi pintu belakang rumah, dan adik gue masih bilang kayak, itu masih ada di depan pintu bunda, kenapa nggak disuruh masuk dari tadi? Temennya cuma ngeliatin bunda aja. Di situ kita udah langsung kayak, gue sendiri tuh deg-degan kayak, ini siapa yang dimaksud gitu ya. Pas gue pasatin lagi, kok gue bisa ngeliat tapi orang tua gue nggak bisa ngeliat. Terus orang tua gue bilang kayak, ayo kita tidur, udah malam. Terus diri gue tutup pintu, kita tidur dengan tenang. Tapi ketika gue rasa semua udah pada tidur, suara ketawa itu sekali lagi terdengar cukup lama, yang bahkan tuh masih keinget sama gue sampai sekarang. Tahu nggak? Besoknya tetangga gue maksudnya anak tetangga gue, jadi temen gue gitu,
Ya teman gue kan tetangga gue ya. Tetangga gue bilang pas kita sholat subuh, sebelum sebelum sholat subuh kan masjid udah pada bunyi ya, sebelum azan gitu pasti udah pada bunyi. Sekitar jam 4-an gue sama adik gue keluar rumah, OTW ke masjid. Temen gue yang juga kebetulan keluar masjid yang agak sedikit lebih lambat, jadi gue duluan sama adik gue jalan kaki tak agak dari jauh gitu. Temen gue yang ngeliat ini cerita kalau selama subuh ada perempuan yang terus-terusan ada di depan pintu gitu. Gue juga nggak tahu ya apa yang dia lihat ya, tapi dia gambarin cewek rambutnya panjang sampai ke pinggul. Ya bisa dibilang nggak ada yang aneh gitu, cuman pokoknya seremnya tuh kayak ya manusiawi tapi matanya nggak ada gitu. Kalau lu punya cerita juga, mungkin sekian dulu cerita dari gua. Kalau punya cerita, karena kayaknya menurut gua sih kuntilanak yang mengambil bayi dalam perut janin, dalam perut ibu yang hamil. Kalau dulu tuh kayaknya masih jadi wanti-wanti ya. Bahkan sampai sekarang sih kayak akhirnya banyak keyakinan kayak lo kalau lagi hamil lo harus ada sapu lidi. Terus ada bangli itu kayak apa, semacam rempah-rempah gitu dipegang. Terus juga ada gunting gitu. Katanya sih bisa ngusir hantu-hantu kayak kuntilanak. Katanya. Padahal sebenarnya kan nggak semua daerah ya. Karena gue yakin tiap daerah pasti punya cara pengusirannya berbeda-beda. Kalau lo sendiri kira-kira pernah ngalamin hal menyeramkan apa di rumah lo, atau mungkin di kosan, atau sebagai tempat yang sama lah gitu? Atau barangkali lo pernah berkunjung ke rumah seseorang dan lo mengalami hal yang aneh? Lo bisa coba untuk ceritain sama gue di Instagram gue boleh, di @ronalira, atau ke email gue juga boleh, ada di situ. Di Instagram gue juga ada. Lo bisa kirimkan dalam bentuk tulisan ataupun rekaman. Gue akan sangat menunggu itu. Next, gue harapannya masih bakal bahas tentang rumah, karena kebetulan gue 5 kali pindah rumah, dan di 5 rumah ini memiliki cerita-cerita yang lebih parah dari ini sih. Karena menurut gue ini aja ekstrim gitu, kayak lu nyobek koran terus tiba-tiba ada kuntilanak yang ketawa. Itu kayak apakah kuntilanak ini bisa membaca pikiran gue, dan gue jadi berpikir seperti itu gitu. Ya aneh sih, karena kan aneh aja gitu menurut gue. Ya kalau menurut lo gak aneh sih, gue juga gak masalah, tapi bagi gue itu hal yang aneh. Nanti gue bakal ceritain juga cerita-cerita yang lebih serem. Gue jamin ceritanya bakal lebih serem, karena hadapannya adalah sama kamar mayat, sama rumah bekas aborsi, dan rumah bekas dukun. Dan itu satu lagi sama rumah di dekat kuburan massal. Gila kan, 5 kali gue pindah ke rumah-rumah yang punya cerita-cerita. Serem banget lah. Ya udahlah ya, sekian dari gue, sampai jumpa di podcast berikutnya.